Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. 2 hari belakangan, media begitu ramai memberitakan tentang Pak Rasilu, seorang warga negara Indonesia yang dihukum 1 tahun 6 bulan di kota Ambon, karena Pak Rasilu ini adalah seorang pengemudi becak yang kebetulan pada suatu hari, dia membawa becaknya di dalam keadaan hujan, membawa 2 orang penumpang menuju ke rumah sakit. Tiba-tiba ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi mengakibatkan Pak Rasilu ini kaget, membanting becaknya dan becaknya terbalik, salah satu penumpangnya meninggal dunia. Maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke muka persidangan untuk disidang. Dituntut oleh jaksa 2 tahun dan divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Pak Rasilu ini pada bulan Juli 2018 merantau dari Sulawesi Tenggara untuk mencari nafkah hidup di kota Ambon. Dia memiliki 1 orang istri dengan 5 orang anak dan seorang ibu yang sakit-sakitan. Karena ingin memenuhi kehidupan keluarganya dan ibunya, maka dia merantau untuk bekerja sebagai tukang becak di kota Ambon. Baru 2 bulan bekerja, dia tertimpa masalah dan dihukum. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum sangat prihatin. Masih ada oknum-oknum penegak hukum yang hati nuraninya tertutup, jiwa Pancasilanya hilang. Pancasila mengajarkan teori kepada kita untuk bagaimana melalui sila pertama mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mengerti betul tentang keadilan, kebaikan, dan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di bumi Indonesia. Pancasila menjadi tolak ukur kita menjadi manusia yang baik untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadaban bagi semua orang yang menginginkan keadilan di Indonesia. Pak Rasilu itu bukan karena kehendak, bukan karena niat, bukan karena kesengajaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tetapi sebagai sebuah kelalaian. Dan Pancasila itu mengajarkan bagaimana untuk bersikap adil di dalam ruang Indonesia. Ketika sebuah kelalaian terjadi mengakibatkan ada korban jiwa, dan kemudian sudah terjadi kompromi antara masyarakat. Keluarga daripada yang meninggal telah memaafkan. Apalagi yang harus kita cari. Hukuman pidana mengajarkan kepada kita bahwa kalau sesuatu perkara itu sudah tidak menimbulkan masalah yang kompleks di dalam masyarakat terhadap pelaku maupun korban pun, maka diberikan ruang oleh pasal 14 untuk diberikan hukuman percobaan. Menghukum Pak Rasilu sama saja dengan menghukum istri, anak-anaknya, dan ibunya yang membutuhkan penghasilan daripada Pak Rasilu. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mengambil langkah tegas. Besok Selasa, Mas Kakak ini sebagai salah seorang pimpret dari rumpan.id, sebuah media portal Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, akan berangkat ke Ambon untuk melihat perkara Pak Rasilu. Kami rencana akan meminta gerasi atau permohonan ampunan kepada Presiden. Yang kedua, Rumah Pancasila mengutus salah satu stafnya pada hari Rabu untuk berangkat ke Sulawesi Tenggara untuk memberikan bantuan finansial kepada istri, anak-anak, dan ibu daripada Pak Rasilu. Sehingga selama Pak Rasilu tidak dapat bekerja untuk memberikan nafkah kepada mereka, kami memberikan perhatian. Karena kami, jiwa-jiwanya adalah Pancasila. Anda juga jiwa-jiwanya Pancasila. Kalau ada seorang manusia Indonesia berbuat salah, berbuat keliru, maka tugas kita yang lain adalah membetulkan kekeliruan dan kesalahan itu. Bukan dengan cara mencaci, menghukum, tetapi turun langsung untuk memberikan suatu pembaharuan bagi kesalahan yang sudah terjadi. Itu yang dilakukan oleh Rumah Pancasila. Karena kami di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mengerti benar, Anda semua yang menjadi sahabat Rumah Pancasila pasti memiliki keinginan yang sama dengan kami. Agar rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan di muka bumi Indonesia ini mampu untuk kita bangkitkan kemauan mereka, keinginan mereka untuk mencari keadilan itu. Agar di Indonesia ke depan semuanya kedudukannya sama di depan hukum. Semuanya mendapatkan keadilan dan kebaikan di bumi Indonesia.
Kami berharap ke depan di seluruh Nusantara, di Rumah Pancasila, di Rumah Indonesia ini tidak ada lagi ketidakadilan. Semoga yang kami lakukan ini mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sekalipun kami bukan orang-orang yang kaya dan mampu, tetapi kami dengan jiwa Pancasila memiliki keinginan, memiliki tekad yang sangat kuat. Kami bersujud, berlutut, berdoa, meminta ridho kepada Tuhan untuk mampu membawa Indonesia lebih baik ke depan. Di dalam bidang hukum, di dalam bidang kesejahteraan, sosial, dan lain-lain. Seluruh sahabat Rumah Pancasila, mari bersama-sama kita rubah Indonesia menjadi lebih baik. Dan kami akan menyampaikan video tentang hasil pertemuan kami dengan Pak Rasilu, maupun hasil pertemuan kami nanti dengan keluarga Pak Rasilu di Sulawesi Tenggara. Selalu berbuat adil, berbuat baik di rumah Indonesia. Mari gali kembali jiwa Pancasila kita sehingga Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.